Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Di pagi hari ini, sebelum kita mengikuti kegiatan sekolah minggu, kita lihat dulu panduan sekolah minggu online. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama dari rumah ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu. Kedua, adik-adik jangan lupa menggunakan pakaian yang rapi dan juga sopan. Ketiga, ikuti instruksi dengan penuh antusias. Dan yang keempat, bebas berekspresi. 5. Fokus ketika mengikuti kegiatan sekolah minggu. 6. Kita siapkan hati kita dan juga sikap kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu. Hai adik-adik, Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja berada. Apa kabarnya adik-adik? Bunda yakin pasti semua dalam keadaan sehat-sehat karena kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita ada dalam sekolah minggu secara online bersama Bunda Rizky dan Bunda Irma yang akan mengiring kita dalam puji-pujian. Untuk itu adik-adikku, Bunda akan mengajak kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan satu lagu sekolah minggu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Ya adik-adikku, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan ada dalam doa pembukaan dan doa baca Alkitab. Kembali Bunda ingatkan adik-adikku sekalian untuk duduk dengan tenang, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh ada bersama-sama di saat ini di dalam ibadah kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bunda Irma, sebentar kita akan jumpa lagi dalam pujian berikutnya. Sama-sama Kakak Reski. Iya Bunda. Adik-adikku, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Apakah adik-adik sudah siap? Bunda mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk sama-sama membacakan firman Tuhan ini bersama dengan Bunda. Dengan judul bacaan kita, Cara Hidup Jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan setelah ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita pada saat ini, Bunda ingin menyampaikan tujuan yang ingin Bunda harapkan dari adik-adik sekalian setelah mendengarkan cerita ini. Yang pertama, adik-adik bisa mengetahui cara hidup jemaat mula-mula. Yang kedua, adik-adik tahu dampak dari cara hidup jemaat yang mula-mula. Dan yang ketiga, adik-adik tahu apa yang harus dilakukan berdasarkan cara hidup jemaat mula-mula. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan cerita. Sesuai dengan tema bacaan kita yang berjudul cara hidup jemaat. Yang pertama atau jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini pertama kali dibentuk pada saat pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Di kota mana adik-adik? Iya, di kota Yerusalem. Jemaat mula-mula adalah orang-orang yang mendengarkan ajaran Rasul pada saat itu. Mereka setelah mendengarkan ajaran Rasul, mereka membawa diri mereka untuk dibaptis. Dan dari hari ke hari, jumlah mereka semakin banyak. Berapa jumlahnya adik-adik? Masih ingat tadi kita baca? Iya, jumlahnya adalah 3.000 jiwa. Luar biasa ya adik-adik, bukan jumlah yang sedikit. Adik-adik kira-kira penasaran tidak ya? Kenapa bisa begitu banyak orang mau mendengarkan ajaran Rasul, mau bergabung dalam jemaat mula-mula? Nah, kita akan dengar mengapa sampai banyak orang mau bergabung. Yang pertama, jemaat mula-mula hidup dalam persekutuan, bertekun dalam ajaran Rasul. Jemaat mula-mula tidak hanya sekedar berkumpul untuk bermain game seperti yang biasa kita lakukan ketika berkumpul dengan teman-teman, dan juga bukan hanya untuk berpesta pora atau hal-hal yang menyenangkan lainnya. Tetapi mereka ada untuk sama-sama mencari Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah-ibadah dalam persekutuan. Yang kedua, jemaat mula-mula bertekun dalam doa. Mereka saling mendoakan satu dan lainnya. Dan yang berikut, jemaat mula-mula hidup dalam kebersamaan. Mereka makan bersama, memecahkan roti, bergantian dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, mereka ada dalam suatu kebersamaan. Segala kepunyaan mereka untuk kepentingan bersama adik-adik. Harta yang mereka miliki, mereka jual untuk kepentingan bersama. Adik-adik bisa bayangkan, apakah kita bisa seperti demikian? Luar biasa adik-adik ya. Selanjutnya, selain itu mereka juga dalam kehidupan sehari-hari, hidup dalam sehati dan sepikir, gembira dan tulus. Kenapa sehati dan sepikir adik-adik? Kota Yerusalem adalah kota yang besar, yang banyak orang di dalamnya. Ya, kalau banyak orang berarti banyak juga perbedaan di dalamnya. Ada perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, perbedaan kaya miskin. Tetapi perbedaan yang ada itu bukan menjadi penghalang. Ada juga tantangan yang harus dihadapi karena banyak perbedaan. Tetapi karena Roh Kudus bekerja pada jemaat mula-mula, sehingga semua perbedaan yang ada boleh diikat menjadi sehati, sepikir, dan mereka menjalani hidup yang penuh dengan kegembiraan. Itulah jemaat mula-mula, dan mereka selalu mempunyai hidup yang memuliakan Allah, tidak mengeluh dengan segala situasi yang ada, karena mereka selalu ada dalam kebersamaan. Adik-adikku yang terkasih,
dari semua yang sudah Bunda sampaikan tadi, ternyata ada dampak yang diterima oleh jemaat mula-mula pada saat itu ya. Kira-kira berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, dampak apa yang mereka terima adik-adik? Ya mungkin ada adik-adik yang sudah menjawab di rumah. Mereka disenangi, mereka disukai oleh banyak orang. Dan tiap hari Tuhan memberikan banyak orang untuk mengikuti mereka. Mereka disenangi oleh orang-orang. Kenapa adik-adik? Karena mereka memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik seperti apa adik-adik? Yang pertama, mereka hidup dalam kebenaran. Tidak suka berbohong, tidak suka menyampaikan kabar yang tidak benar, ya. Dan yang berikut, mereka hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera artinya mereka tidak hidup mementingkan diri sendiri, tidak ada keegoisan, tetapi semua untuk bersama. Benda-benda yang dimiliki, harta kekayaan yang dimiliki untuk kepunyaan bersama. Sehingga mereka selalu hidup dalam damai sejahtera. Dan yang terakhir, ketika sudah ada damai sejahtera, maka akan selalu ada sukacita dalam hati mereka. Itulah kepribadian baik yang dimiliki oleh jemaat mula-mula. Dampak yang diterima mereka adalah mereka disukai oleh semua orang. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan, yang mengikuti Yesus, membawa diri mereka untuk dibaptis. Nah, bagaimana adik-adik kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita bisa seperti itu? Tentu bisa adik-adik. Sekarang Bunda mau mengajak kita mengingat yang tadi Bunda sudah sampaikan, mengingat kembali. Kira-kira pola hidup seperti apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meneladani cara hidup jemaat mula-mula? Ada yang tahu adik-adik? Ya, yang pertama, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang rajin beribadah. Ibadah apa adik-adik? Sekolah minggu, ya benar. Ibadah apa lagi adik-adik? Ibadah tunas, ibadah remaja, ibadah keluarga, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita tidak meninggalkan persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan yang berikut, kita rajin berdoa. Bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Dan yang berikut, kita hidup saling menolong dengan teman-teman yang berkesusahan. Dan yang terakhir adalah kita saling berbagi kepada sesama kita, teman kita yang membutuhkan. Itulah yang bisa kita lakukan untuk meneladani cara hidup jemaat mula-mula. Kita menunjukkan kepribadian kita yang baik kepada semua orang, sehingga semua orang yang melihat kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Adik-adikku, di saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Kita berada dalam situasi yang tidak mengenakan karena segala sesuatu dibatasi. Kita hanya ada di dalam rumah saja. Tetapi dalam situasi seperti ini, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita diharapkan bisa saling berbagi, hidup dalam kasih, peduli dengan sesama kita yang memerlukan. Kita bisa berbagi dengan tetangga yang memerlukan, atau kita bisa berperan untuk mengingatkan orang tua, keluarga kita, untuk saling berbagi apa yang kita miliki kepada sesama atau orang lain yang memerlukan. Bunda yakin dan percaya adik-adikku mampu menjadi orang yang penuh dengan kasih, peduli dengan sesama. Seperti halnya kita telah menerima kasih dari Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka kasih yang sama yang sudah kita terima, sudah sepatutnya kita bagikan kepada orang lain melalui perbuatan kita, melalui tutur kata kita. Demikian adik-adik firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya adik-adik bisa mendengarnya, mengingatnya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adikku, sekarang tiba saatnya kita akan ada dalam evaluasi.
Dalam evaluasi ini, Bunda mau mengajak kita mengingat kembali yang tadi Bunda sudah sampaikan, apakah adik-adik bisa memahami dengan baik, ataukah mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan yang Bunda berikan. Ada 3 soal yang akan Bunda berikan. Bunda minta semuanya menjawab dari rumah. Bisa ya adik-adik? Ya, kita mulai soal yang pertama. Di manakah jemaat mula-mula mulai terbentuk? Silakan dijawab. Apakah adik-adik sudah menjawabnya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah di Yerusalem. Ya, Bunda yakin pasti adik-adik bisa menjawabnya dengan benar. Kita lanjut dalam soal evaluasi yang kedua. Manakah yang merupakan dampak dari cara hidup jemaat yang mula-mula? Adik-adik pilih jawaban yang benar ya. A. Mereka dimusuhi oleh banyak orang. B. Mereka disenangi oleh semua orang. Adik-adik silakan pilih jawaban yang tepat. Sudah dipilih adik-adik? Jawaban manakah yang benar? Ya, jawaban yang benar adalah B. Mereka disenangi oleh semua orang. Dan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, adik-adik silakan pilih gambar mana yang menunjukkan pola hidup atau cara hidup jemaat mula-mula yang bisa kita teladani dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik sudah mencoba untuk memilihnya? Kira-kira ada berapa gambar ya adik-adik? Ya, benar sekali. Ada terdapat 5 gambar yang menunjukkan cara hidup jemaat mula-mula yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita menjadi anak Tuhan yang rajin beribadah. Yang kedua, kita menjadi anak Tuhan yang rajin berdoa dan saling mendoakan. Yang ketiga, kita saling menolong teman. Yang keempat, saling berbagi. Dan yang kelima, hidup dalam sehati dan sepikir. Demikian evaluasi kita adik-adik. Sekali lagi Bunda harapkan firman Tuhan yang telah didengar tidak berlalu saja, tetapi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adikku, tiba saatnya kita akan ada dalam doa. Untuk itu, mari kita bawa seluruh pergumulan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena seluruh ibadah kami boleh berjalan dengan penuh segala baik. Kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami semua, sehingga kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Firman Tuhan yang telah kami dengar mengajarkan kami untuk meneladani cara hidup jemaat mula-mula. Kami mohon Tuhan lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diberkati dalam tutur kata kami, dalam perbuatan kami, sehingga kami mampu membagikan kasih Yesus di mana saja kami berada. Kami menjadi anak-anak yang suka berbagi, peduli terhadap sesama kami, teman kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa seluruh kehidupan kami untuk Tuhan, keluarga kami, orang tua kami. Tuhan Yesus senantiasa jaga, Tuhan Yesus berikan kesehatan yang terbaik. Begitu pula dengan seluruh tim medis, para dokter, para perawat yang berjuang untuk memberantas COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini boleh bekerja dengan penuh segala baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan semua teman-teman kami di mana saja berada yang dalam situasi keadaan yang sulit. Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan mereka di mana saja mereka berada. Ini doa sembahyang kami ya Tuhan. Kami akan berjumpa lagi di minggu depan. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan selalu jaga dan sertai kami. Dan akhirnya ya Tuhan, kami mohon jaminan berkat Tuhan, kasih karunia, perlindungan dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami semua yang telah kami doakan juga hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Ya adik-adikku, kita sudah tiba dalam akhir ibadah kita, tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita panggilkan Bunda Irma. Adik-adik, Bunda mau mengajak kita mengangkat satu pujian sebelum mengakhiri ibadah kita. Lagu sekolah minggu yang berjudul Ada Satu Sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah usai pada saat ini. Sekali lagi Bunda ingatkan kita untuk menjalankan protokol kesehatan seperti yang telah disampaikan himbauan pemerintah untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak pada tempat keramaian. Bersama Tuhan kita bisa melawan badai COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, tetap menggunakan masker, selalu berjaga jarak. Bersama Tuhan, kita dapat melewati badai COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati.